Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan perempat final Piala Asia U17 antara Indonesia versus Korea Utara yang berakhir untuk kemenangan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Dengan hasil akhir ini, maka timnas Indonesia U17 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 dan pulang lebih cepat ke tanah air. Berarti di babak semifinal nanti Korea Utara akan berhadapan dengan Uzbekistan. Tapi selain itu juga teman-teman, kita harus ingat bahwa target utamanya dari timnas Indonesia U17 adalah untuk lolos ke Piala Dunia, bukan untuk menjadi juara dari Piala Asia U17 atau untuk minimal lolos ke babak semifinal. Artinya, walaupun timnas Indonesia U17 pulang lebih cepat ke tanah air, tapi sebetulnya juga sukses karena berhasil lolos ke Piala Dunia yang akan dimainkan pada bulan November nanti di Qatar. Walaupun tentu kekalahan telak dari Korea Utara ini adalah sebuah kekalahan yang menyakitkan, karena jujur saya tidak menyangka bahwa timnas Indonesia U17 akan dibantai dan tidak bisa mencetak satupun gol ke gawang Korea Utara. Meskipun telah saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa Korea Utara adalah tim yang lebih kuat daripada Korea Selatan karena para pemainnya sangat disiplin untuk menjaga posisi mereka. Artinya para pemain ini bermain secara textbook, mengikuti aturan dari pelatihnya agar tidak bermain dengan banyak gaya. Bermain mengandalkan passing, power artinya kekuatan fisik mereka, dan juga kecepatan yang mereka andalkan pada saat mereka mendekati pertahanan dari tim lawan yang mereka tunjukkan sepanjang jalannya pertandingan semalam. Dan saya melihat sebetulnya para pemain dari timnas Indonesia U17 berjuang habis-habisan walaupun telah tertinggal dengan skor 0-6. Tapi memang lawan yang dihadapi adalah lawan yang super kuat. Jika teman-teman perhatikan, para pemain Korea Utara tidak lelah sampai peluit panjang itu dibunyikan. Artinya mereka terus-menerus menyerang ke area pertahanan timnas Indonesia U17 padahal mereka sudah unggul dengan skor yang telak yaitu 0-6. Artinya jelas bahwa memang para pemain Korea Utara menang dari segi fisik dan juga stamina yang bisa mereka jaga sepanjang jalannya pertandingan. Sedangkan para pemain dari timnas Indonesia U17 walaupun berjuang habis-habisan, tapi kelihatan bahwa sulit untuk melakukan yang namanya counter pressing. Artinya memberikan pressing juga kepada para pemain Korea Utara. Sehingga memang kita bisa melihat bahwa ada kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia U17 itu pada saat sudah merebut bola untuk bisa membagi bola ke rekan yang lain yang sebetulnya sudah melakukan pergerakan tanpa bola, karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Korea Utara dan juga penutupan ruang yang dilakukan oleh mereka yang menyulitkan para pemain timnas Indonesia U17 itu untuk bisa menciptakan peluang. Karena dari catatan saya, timnas Indonesia U17 hanya bisa melepaskan 2 tendangan on target. Salah satunya adalah peluang emas dari Mirza yang dia lepaskan jika saya tidak salah pada menit ke-12. Jadi memang lawan yang dihadapi adalah salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara dari Piala Asia U17. Dan menurut hemat saya ini bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun atau ada yang saling menyalahkan. Tapi ini adalah waktunya bagi para pemain dan juga tentunya jajaran pelatih untuk belajar dari kekalahan telak ini dan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk bisa bermain jauh lebih baik di Piala Dunia U17 nanti, karena lawan-lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia tersebut tentu adalah lawan yang kemungkinan jauh lebih kuat daripada Korea Utara, karena timnas Indonesia U17 nanti bisa saja satu grup dengan tim-tim raksasa yang berasal dari benua lainnya. Tapi jika kita menonton pertandingan semalam di 5 menit awal, tentu kita tidak akan mengira bahwa timnas Indonesia U17 akan dibantai. Karena sebetulnya di 5 menit awal, para pemain dari timnas Indonesia U17 itu juga memberikan sedikit tekanan kepada para pemain Korea Utara di lini pertahanan mereka.
karena berani mengambil inisiatif untuk membangun serangan. Cuma memang beberapa kali saya melihat passing-passing yang dilepaskan oleh para pemain, apakah itu dari sektor sayap atau juga dari sektor tengah, tidak mengarah dengan baik ke pemain yang sudah menunggu bola di depan. Maka itu serangan dari Timnas Indonesia U17 itu gampang diputus oleh para pemain Korea Utara. Dan bagi Korea Utara, keuntungan bagi mereka adalah pada saat mereka bisa mencetak gol dari peluang pertama mereka yang berbahaya ke gawang Indonesia dari sepak pojok. Dan jika teman-teman perhatikan di sini kelihatan bahwa para pemain tidak fokus dengan pemain dari Korea Utara yang mencari ruang agar bisa mendapatkan bola dari sepak pojok tersebut. Tapi ada dua pemain Timnas Indonesia U17 yang saya tidak bisa melihat siapa dua pemain tersebut yang coba untuk merebut satu bola dengan satu pemain Korea Utara. Jadi pada saat dua pemain itu masuk untuk bisa merebut bola, maka ada ruang yang terbuka. Itulah yang dimanfaatkan oleh pemain Korea Utara untuk mencetak gol pertama. Dan ini kan bukan bola lambung, jadi tidak ada urusannya dengan tinggi badan. Karena bolanya bukan bola lambung, ya kan, karena bolanya itu kan mengarah sedikit ke bawah. Nah, Korea Utara sudah unggul 1-0, mereka saya kira akan bermain sedikit lah konservatif. Tapi gila, seperti yang tadi saya katakan di awal konten ini, mereka tetap ngegas. Ini tim memang sepertinya para pemainnya nih nggak capek-capek. Jadi memang sebelumnya juga kan saya mengatakan bahwa ya Korea Utara ini kalau soal fisik jauh lebih kuat daripada para pemain Korea Selatan. Bahkan saya pernah mengatakan kakinya kayak kaki besi nih, kayak pakai besi nih mereka. Gila, luar biasa sekali ya. Saya pikir kalau memang tim lawan bermain baik ya perlu juga kita apresiasi secara fair. Dan gol kedua juga sebetulnya itu bukan sebuah peluang yang berbahaya, tapi lagi-lagi karena ada dua pemain dari Timnas Indonesia U17 yang merebut satu bola, maka ada lagi space yang free yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Korea Utara tersebut. Kalau nggak salah kaptennya ini. Dia shooting, deflected, kemudian 2-0. Nah, tapi kan bukan berarti para pemain Timnas Indonesia U17 ini langsung menyerah. Enggak. Tetap menyerang. But the problem is, walaupun, ya seperti yang tadi saya katakan di menit ke-12, Mirza itu mendapatkan peluang emas. Betul kan? Sebetulnya itu karena goli, kalau nggak salah goli itu bisa merebut bola, memberikan umpan. Tapi selain itu, saya melihat bahwa para pemain yang dari second line ini sedikit terlambat untuk memberikan support. Sehingga pada saat ada satu pemain dari Timnas Indonesia U17 yang menguasai bola dan berpikir untuk membagi bola sedikit lama, nah pemain tersebut tuh sudah dikepung oleh para pemain Korea Utara. Jadi saya melihat para pemain Korea Utara tuh dalam defense bermain dengan sistem double cover. Jadi minimal ada dua pemain yang menutup pergerakan dari pemain Timnas Indonesia U17, maka itu sulit sekali menciptakan peluang. Namun di awal babak kedua, pada saat Nova Arianto memainkan Aldiansyah Tahir, nah saya sudah tahu nih untuk meningkatkan kreativitas, karena suplai bola ke depan tuh gak nyampe. Dan sebetulnya kan Aldiansyah ini juga punya skill individu yang baik, tapi para pemain Korut ini, walaupun sudah 2-0, ya lagi-lagi, ini kelihatan banget mereka nih haus gol nih. Jadi memang sepertinya mereka main untuk, ya pokoknya penting cetak gol lah. Ya nanti hasil akhirnya urusan belakang gitu. Tapi para pemain yang di belakang itu pada saat bergerak, mereka tidak bergerak melewati lini tengah loh. Coba teman-teman perhatikan deh. Tapi para pemain di tengah ini yang super aktif, dan pada saat turun, para pemain di tengah ini bisa cepat turun menutup ruang. Jadi memang transisi mereka dalam menyerang tuh bagus, dalam bertahan lebih cepat lagi. Dan mereka juga banyak mengandalkan direct passing. Tapi kemudian pada saat mereka bisa mencetak gol lagi di awal babak kedua dengan crossing itu yang langsung diberikan ke dalam kotak penalti. Kemudian ada pemain mereka yang bisa mencetak gol, itu gol yang luar biasa sih. Saya melihat karena pemain mereka tuh bisa mencari ruang di dalam kotak penalti, crossingnya juga akurat dan dia bisa mencetak gol. Itu sudah 0-3 udah, saya sudah tahu. Sudah game over, udah. Gak mungkin Timnas Indonesia U17 nih comeback. Udah gak bisa. Waktu 2-0 saya pikir ya minimal 1 gol dulu nih. Ya bisa saja nanti kan comeback menjadi 2-2, walaupun belum tentu juga menyelesaikan pertandingan dengan hasil imbang. Tapi minimal 1 gol dulu. Tapi waktu sudah 3-0 udah, saya sudah tahu game over. Dan lihat saja manuver-manuver dari para pemain Korea Utara. Jadi memang secara skill mereka unggul, secara positioning mereka unggul, secara taktik nih jujur saya katakan mereka unggul. Sepertinya mereka sudah paham. Tekan terus Timnas Indonesia U17, jangan biarkan para pemain mereka bisa membangun counter. Jangan biarkan para pemain mereka itu bisa tenang di lini pertahanan. Artinya itu ditekan terus para pemain kita. Jadi istilahnya mau napas pun sulit para pemain Timnas Indonesia U17. Dan ada shooting dari pemain Korea Utara terkena handball dari Putu Panji, eksekusi penaltinya juga bagus 4-0. Udah saya pikir ya udahlah 4-0 aja, ternyata ada
tambahan 2 gol lagi, dan gol kelima juga sebetulnya kan itu adalah umpan yang nggak berbahaya. Tapi lagi-lagi nih ada kepanikan yang tercipta di ruang pertahanan Timnas Indonesia U17 sehingga bola yang sebetulnya tidak begitu berbahaya tidak bisa dihalau atau direbut, dan pemain Korea Utara tersebut mengandalkan skill individunya bisa mencetak gol kelima. Dan kemudian gol ke-6 dari sepak pojok, lagi-lagi no marking whatsoever, sehingga pemain Korea Utara itu bisa mencetak gol. Kalau saya melihat para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini mudah panik di ruang pertahanan, mungkin mereka juga tidak mengira bahwa para pemain Korea Utara ini akan bermain dengan kecepatan yang tinggi, dan juga memang fisiknya beda banget lah. Beda dengan para pemain dari tim-tim yang mereka hadapi di fase grup ya. Jadi Korea Selatan tuh memang bagus, tapi dari segi fisik Korea Utara jauh lebih unggul. Dan saya pikir Novarianto telah melakukan segalanya dengan kemudian kembali melakukan pergantian pemain, tapi ya tetap saja tidak bisa keluar dari tekanan para pemain Korea Utara. Jadi saya pikir dalam hal ini memang Korea Utara bermain luar biasa. Saya pikir sempurna lah. Jangankan 5 bintang, saya akan kasih mereka 9 bintang nih. Luar biasa permainan mereka, dan memang di fase grup mereka cuma 1 kali menang kan. Tapi seperti yang saya katakan bahwa bukan berarti karena mereka runner up di grup D maka mereka adalah tim yang lemah. Enggak, mereka justru adalah tim yang kuat. Dan itu terbukti di atas lapangan di pertandingan semalam. Dan saya harapkan teman-teman dan ya yang merupakan supporter dari Timnas Indonesia jangan juga menghujat atau juga menghina para pemain dan juga jajaran pelatih. Karena ini para pemain sedang dalam proses untuk berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi. Untuk bisa nanti tentu promosi ya ke level U20 dan juga ke senior. Tapi biar bagaimanapun mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan, dan saya harapkan para pemain juga tidak down. Ya, mentalnya juga tidak down dengan kekalahan telak ini karena masih ada Piala Dunia. Jadi mereka harus bangkit. Tentu nanti adalah momen bagi para pemain untuk kembali unjuk kemampuan terbaik mereka. Jika sebelumnya Piala Dunia U17 2023 itu bermain di tanah air, kali ini kan akan bermain di Qatar. Jadi artinya ya tidak akan mudah, dan tentu Indonesia tidak akan masuk pot 1. Artinya kemungkinan Indonesia nanti pada saat di grup akan ketemu lawan-lawan yang jauh lebih berat daripada lawan-lawan yang di Piala Asia. Dan saya harapkan tentu jajaran pelatih juga bisa mengevaluasi kekalahan ini untuk bisa nanti menjadi sebuah hasil analisa yang bisa mereka pakai untuk pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Dan nanti yang paling penting adalah pertandingan-pertandingan uji coba lawan tim-tim yang kuat. Seperti sebelum Piala Asia ini juga kan, lawan tim-tim yang kuat, China, Uni Emirat Arab, dan juga Iran. Dan saya juga melalui channel ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan juga jajaran pelatih yang telah berjuang habis-habisan di Piala Asia U17 ini, sehingga bisa membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Dan saya tentu sudah tidak sabar lagi untuk nanti menunggu permainan dari Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Tapi untuk saat ini tentu harus ada yang namanya evaluasi, dan juga tentu coba ya untuk melihat kelemahan-kelemahan yang terjadi di atas lapangan sehingga Timnas Indonesia U17 bisa kalah dengan skor yang telak. Tapi tetap kita sudah bisa melihat ada beberapa pemain di Timnas Indonesia U17 ini yang layak nantinya untuk bisa promosi ke Timnas Indonesia U20, seperti Evandra, Matthew Baker, ada Putu Panji juga, ada Alberto, ada Goli. Ini adalah pemain-pemain yang bagus ya, pemain-pemain yang ya saya harapkan akan konsisten dalam perkembangan mereka supaya nanti mereka tidak hilang. Karena banyak pemain yang di level U17 atau juga U20 bagus, tiba-tiba mereka tidak bisa bertahan lama juga di senior, atau tiba-tiba tidak bisa promosi ke senior. Nah, itu nanti tergantung juga dengan performa mereka di level klub. Oke teman-teman, memang ini adalah kekalahan yang menyakitkan, tapi sebagai supporter, tugas kita adalah untuk mendukung dan terus memberikan support kepada para pemain agar mereka bisa bangkit dari kekalahan ini. Artinya tugasnya supporter adalah untuk mendukung, bukan untuk merusak mental dari para pemain atau juga jajaran pelatih dengan menghina atau menghujat mereka. Ayo Garuda Muda, bangkit di Piala Dunia nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.